Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatannya semangat sekali. Kita ulangi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang jinayah dan hikmahnya. Apa itu jinayah? Ya, sebelum kita memasuki materi, akan Ibu sampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang hukum pembunuhan. Yang kedua, siswa mampu melakukan refleksi atas peraturan Islam tentang larangan pembunuhan. Yang ketiga, siswa mampu membaca dalil tentang hukum pembunuhan. Yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan tentang hukum pembunuhan dan hikmahnya. Ya, sekarang kita masuk dalam pembahasan materi jinayah dan hikmahnya. Apa sih jinayah itu? Jinayah adalah pembahasan mengenai tindak kejahatan. Di antaranya adalah pembunuhan dan penganiayaan. Beberapa indikator yang akan kita bahas dalam materi jinayah dan hikmahnya adalah yang pertama ada pembunuhan, penganiayaan, qisas, diyat, dan kafarah. Materi yang pertama adalah pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, pembunuhan berarti perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Adapun macam-macam pembunuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembunuhan yang disengaja. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Dan yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja. Adapun pembunuhan yang disengaja itu adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Sedangkan pembunuhan seperti disengaja itu adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawanya seseorang. Yang ketiga adalah pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Kira-kira apa saja itu? Ya, silakan simak materi pada PowerPoint berikut ini. Kemungkinan yang pertama adalah perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak dapat dibunuh. Dan kemungkinan yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematiannya seseorang. Ya, setelah kita mengetahui pengertian dari pembunuhan dan macam-macam pembunuhan, maka kita akan memahami tentang dasar larangan pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qabla madluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ya, semoga ayat ini yang menjadi dasar larangan pembunuhan bisa dipahami dan bisa dihafalin setelah pembelajaran. Materi yang selanjutnya adalah penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh
Adapun macam-macam penganiayaan yaitu yang pertama ada penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Adapun penganiayaan yang kedua adalah penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak bagian badan yang dan menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Yang selanjutnya adalah kisos. Kisos artinya memotong. Menurut syara, kisos ialah hukum balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Adapun macam-macam kisos ada dua. Yang pertama, kisos pembunuhan atau yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku yang tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Syarat-syarat kisos yakni pembunuhan sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, pembunuhan bukan orang tua dari yang dibunuh. Yang ketiga, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Yang dimaksud adalah orang baik. Yang keempat, yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh, seperti muslim dengan muslim. Yang terakhir, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Ketika pembunuhan oleh massa, pembunuhan yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka semuanya akan terlibat harus dikisos. Materi yang keempat adalah diat. Diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindak pidana kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau yang teraniaya. Sebab-sebab ditetapkannya diat yaitu pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang keempat, pembunuhan lari tapi identitasnya sudah diketahui. Maka dia dibebankan kepada keluarga pembunuh. Dan yang terakhir, kisos sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Macam-macam diat terbagi menjadi dua, yaitu diat mughalladzah dan diat mukhafafah. Yang pertama ada diat mughalladzah atau denda berat dengan membayarkan 30 ekor atau unta betina berumur 3-4 tahun. Yang kedua 30 jaz'ah atau unta betina berumur 4-5 tahun. Yang ketiga 40 unta khilfah atau unta yang sedang bunting. Yang wajib membayarkan diat mughalladzah adalah yang pertama, pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga. Diatnya dibayar kontan. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti disengaja. Diatnya diangsur selama 3 tahun. Setiap tahunnya dibayar sepertiga. Yang terakhir, pelaku pembunuhan di tanah haram atau Mekah atau pada Asyurul Hurum, bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah atau pembunuhan yang mahramnya. Sedangkan diat mukhafafah atau diat ringan yaitu denda yang sifatnya ringan, yaitu membayar denda yang berupa 100 ekor unta terdiri 20 ekor ikoh, 20 ekor jaz'ah, dan 20 ekor binta labun, ibnu labun, dan 20 ekor binta mukaat. Diat mukhafafah diwajibkan atas pembunuhan tersalah dibayar oleh keluarga pembunuh dan diangsur 3 tahun tiap tahunnya sepertiga. Diat mukhafafah diwajibkan kepada pembunuhan tersalah, pembunuhan selain di tanah haram dan bukan bulan haram 9, Muharram, Dzulhijjah, dan Rajab. Yaitu selanjutnya orang yang sengaja memotong, membuat cacat atau melukai anggota badan orang lain, tetapi dimaafkan oleh keluarga korban. Dan penjelasan yang terakhir adalah kafaroh. Secara bahasa adalah tertutup atau terselubung. Dengan kata lain, kafaroh atau kifaroh berarti denda atas pelanggaran terhadap larangan. Kifaroh menurut istilah berarti tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Adapun macam-macam kafarot yaitu yang pertama kafaroh karena pembunuhan. Pembunuhan selain dihukum kisos atau dibayar diat, dia harus membayar kafarot juga. Adapun kafaroh bagi orang yang membunuh adalah memerdekakan hamba sahaya
atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Yang kedua, kafarat karena melanggar sumpah. Kafaratnya memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan seorang budak atau puasa 3 hari. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Yang terakhir, kafaroh karena membunuh binatang buruan pada waktu melaksanakan ihram. Kifarohnya mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau yang sedang berpuasa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 85. Adapun hikmah diyat dan hikmah kafaroh, yaitu hikmah diyah memiliki sifat pemaaf kepada orang lain karena suatu hal yang telah terjadi. Manusia akan berhati-hati dalam bertindak, bahkan takut untuk melakukan kejahatan, serta menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga. Untuk hikmah kafaroh, yaitu manusia menjadi benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan orang lain, sehingga bertaubat kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya, dan akan menjadi manusia yang merasa tenang karena tuntutan agama sudah dipenuhi. Setelah kita mempelajari pengertian jinayat dan juga macam-macamnya, maka hikmah yang dapat diambil adalah kita dapat menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia, menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia, yang selanjutnya membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengangkat dan menolong orang yang teraniaya, menunjukkan sikap patuh terhadap hukuman Allah, dan yang terakhir adalah dapat menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu jinayat merupakan pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumannya seperti kisos, diyat, dan kafar. Baik, kita cukupkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk evaluasi akan Ibu berikan tugas sebagai nilai individu. Tugasnya adalah silakan kalian mencari perbedaan antara kisos, diyat, dan kafaroh. Mari kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa untuk selalu semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan